belajar Nihongo with Virga. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagi mengenai partikel wa dalam bahasa Jepang. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Dalam bahasa Jepang, partikel disebut juga dengan joshi, artinya kata bantu. Nah, fungsinya adalah menggabungkan kata dengan kata sehingga menjadi satu kalimat yang memiliki arti. Partikel bisa menunjukkan fungsi kata yang ada di depannya. Misalnya subjek kita ada ga, tempat, ni, dan de. Dengan siapa, to, objek, o, juga mo. Dan ada partikel-partikel lainnya. Contohnya, Hana-san wa tomodachi to restoran de kare wo tabemasu. Hana-san wa-nya di sini menunjukkan subjek, Hana-san. Tomodachi to-nya itu dengan tomodachi, dengan teman. Restoran de, di restoran, kare wo tabemasu. Kare wo, objeknya itu kare, tabemasu, makan. Jadi Hana makan kare di restoran dengan temannya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menyampaikan informasi dengan benar dan juga dapat dimengerti oleh orang yang mendengar, jangan lupa untuk selalu mempergunakan partikel, terutama kalau konteks kalimatnya belum jelas. Karena kalau nggak pakai partikel, kita akan bingung siapa melakukan apa. Oke, kalau gitu kita lanjut yang berikutnya dengan partikel wa. Partikel wa adalah partikel yang pertama kali biasanya dipelajari ketika kita mau belajar bahasa Jepang. Nah, wa ini ditulis dengan hiragana ha, tapi dibacanya wa. Dia disebut dengan topik marker atau penanda topik karena kata yang di depan dari wa ini adalah topik yang ingin dibicarakan. Misalnya, Suzuki-san wa sensei desu. Suzuki-san wa sensei desu. Suzuki-san di sini adalah topiknya. Kita lagi membicarakan Suzuki-san, di mana dia adalah guru atau sensei. Sedangkan untuk partikel wa, informasi yang penting yang mau disampaikan adalah informasi yang setelah partikel wa itu. Misalnya, Suzuki-san wa sensei desu. Topiknya adalah Suzuki-san, tapi informasi pentingnya adalah sensei desu. Suzuki adalah guru. Gurunya itu yang mau kita sampaikan. Yang berikutnya, Kanojo wa yasashii hito desu. Dia perempuan adalah orang yang baik. Kanojo wa yasashii hito desu. Yasashii hito desu-nya itu yang penting. Doyoubi wa yasumi desu. Doyoubi wa yasumi desu. Yasumi desu atau libur, itulah yang penting. Sekarang kita masuk ke beberapa fungsi partikel wa. Ada beberapa pemakaian partikel wa yang lainnya yang mungkin tidak dibahas di sini ya. Nah, yang pertama adalah untuk menjelaskan suatu topik. Karena kan wa itu topik marker atau penanda topik, jadi dia dipakai untuk menjelaskan sesuatu topik. Yang kedua, membandingkan dua topik yang berbeda atau memberikan penekanan pada suatu topik. Nah, ayo kita lihat ya satu persatu. Wa untuk menjelaskan sesuatu topik. Yang pertama contohnya, Watashi wa virga desu. Saya adalah virga. Watashi wa-nya adalah topiknya, saya. Virga desu. Virga itu adalah informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang kedua, Kori wa tsumetai desu. Kori atau batu es, tsumetai, dingin. Jadi kori, es itu dingin. 3. Sushi wa Nihon no ryori desu. Sushi wa
topiknya kita lagi ngomong soal sushi, Nihon no ryori desu. Nihon itu Jepang, ryori itu masakan. Nihon no ryori, masakan Jepang. Jadi saya mengatakan, sushi wa Nihon no ryori desu. Informasi yang ingin saya sampaikan. Yang keempat, sensei wa kami ga nagai desu. Sensei wa guru, kami ga rambutnya, kami atau rambut, ga nagai desu. Naga itu panjang. Jadi guru saya rambutnya panjang. Terkait dengan fungsinya untuk menjelaskan sesuatu, wa bisa dipakai juga dalam kalimat tanya. Contohnya, topik wa nani desu ka? Nah, topiknya itu bisa diganti dengan macam-macam, benda, orang, dan lain-lain. Sedangkan, kata setelah wa itu kita menggunakan kalimat tanya, seperti dare atau donata untuk menanyakan siapa. Nan itu apa? Itsu, kapan? Doko, di mana? Dono gurai, berapa banyak? Dore, yang mana? Misalnya, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa donata desu ka? Orang itu siapa? Untuk menjawabnya, bisa dengan topik wa nani desu. Atau bisa dengan pendek saja, nani desu. Topik wa-nya udah nggak usah diulang lagi karena sudah tahu kita sedang membicarakan apa. Contohnya tadi, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Virga desu. Ano hito wa dare desu ka? Virga desu. Mari kita lihat contoh berikutnya. Are wa nan desu ka? Itu apa? Are itu, nan apa? Are wa enpitsu desu. Itu adalah pensil. Atau are wa nan desu ka? Enpitsu desu. Arewa enpitsunya itu, arewa tidak perlu diulang lagi, langsung saja dengan enpitsu desu. Yang berikutnya, uchiawase wa itsu desu ka? Uchiawase atau meeting. Uchiawase wa itsu desu ka? Meetingnya kapan? Uchiawase wa mokuyoubi desu. Meetingnya hari Kamis. Atau uchiawase wa itsu desu ka? Mokuyoubi desu, hari Kamis. Oke, sekarang waktunya kita latihan. Kalian jawab dan komen di video ini ya. Soalnya adalah yang pertama, namae wa nan desu ka? Namae wa nan desu ka? Nah, kalian jawab dengan namae wa nani desu. Nomor 1. Nomor 2-nya, nani desu. Nomor 2, soal yang berikutnya. Shushin wa doko desu ka? Shushin itu adalah asal daerah. Shushin wa doko desu ka? Asal daerah kamu di mana? Kalian jawab nomor 3-nya ini. Shushin wa nani desu. Yang nomor 4, langsung nggak pakai shushin wa lagi, hanya nani desu. Oke, aku tunggu ya komennya. Dari contoh sebelumnya, bisa disimpulkan kalau wa digunakan untuk kalimat tanya yang meminta penjelasan dari suatu topik. Ingat ya, penjelasan itu atau informasi penting yang mau disampaikan itu yang setelah wa. Yang sebelum wa itu adalah topiknya. Informasi yang ingin disampaikan adalah yang setelahnya. Nah, kita lihat contoh kata tanya lain yang menggunakan wa. Topik wa, kata benda atau kata sifat desu ka? Contohnya, kore wa Anto-san no megane desu ka? Kore wa ini Anto-san no megane. Megane itu kacamata. Jadi dengan partikel no, kacamatanya Anto-san. Apakah ini kacamatanya Anto-san? Hai, kore wa Anto-san no megane desu.
Iya, ini adalah kacamata punya Anto. Nah, informasi yang pentingnya yang di belakang ya. Yang kedua, Indra-sang wa isha desu ka? Indra-sang adalah isha atau dokter bukan. Iye, Indra-sang wa isha de wa arimasen. Isha de wa arimasen itu yang penting. Makanya nanyanya isha desu ka? Dia mau tahu dokter atau bukan. Yang berikutnya, kono jaketo wa takai desu ka? Jaket ini apakah mahal? Dia mau tahu ini mahal apa enggak. Iye, kono jaketo wa takakunai desu. Taka itu mahal. Kalau negatifnya takakunai. Tidak, jaket ini tidak mahal. Sekarang kita lihat contoh pertanyaan yang tidak memakai wa, tapi memakai ga. Karena yang ditanya bukan penjelasannya, tapi subjeknya. Ciri-cirinya adalah kalau yang ditanya itu adalah kata tanyanya dulu. Misalnya, yang sudah kita bahas sebelumnya, dare atau donata, nan, itsu, doko, donogurai, dore, dan lainnya itu langsung di belakangnya ada partikel ga. Contohnya ya, dare ga sacho desu ka? Dare ga sacho desu ka? Dare itu siapa? Donata ga sacho desu ka? Siapa ya? Sacho itu adalah presiden direktur. Siapakah yang merupakan presiden direktur? Dari sekian banyak orang, siapa sih yang presiden direktur? Nah, jawaban yang diharapkan adalah, oh, dia adalah presiden direktur. Dia nih. Maka bilangnya, kare ga shacho desu. Tahu ya, jadi yang ditanya itu adalah di depannya. Kare ga shacho desu. Kita tidak pakai wa untuk bertanya. Yang berikutnya, nani atau nan. Nani ga arimashita ka? Apa yang terjadi? Apa yang ada? Apa yang terjadi? Goto ga arimashita. Terjadi. Kasus pencurian telah terjadi. Nani ga? Apa yang ditanyakannya adalah apanya? Nani ga arimashita ka? Goto ga arimashita. Berikutnya ya. Itsu ga Anto-san no tanjoubi desu ka? Itsu artinya kapan. Kapankah ulang tahun tanjoubi Anto-san? Anto-san no tanjoubi. Ditanyanya adalah kapannya ya. Nah, dijawabnya adalah 8月5日がアントさんの誕生日です。8月, bulan 8 Agustus, 5 日, tanggal 5. Ucapannya khusus ya, kalau tanggal 5 itu 5 日. Adalah ulang tahun Anto-san. Jadi yang ditanya adalah depannya. Nah, sekarang adalah fungsi wa yang kedua, yaitu untuk membandingkan dua topik yang berbeda atau yang kontras, atau menekankan satu topik tertentu yang menyatakan dia itu berbeda dengan yang lain. Contohnya, haha wa yasashii desu ga, chichi wa kibishii desu. Haha itu adalah ibu. Yasashi itu baik. Desu ga, ga-nya itu tetapi, cici wa, cici itu ayah, kibishi itu disiplin atau dia keras ya. Jadi kita menyatakan haha dan cici, ibu dan ayah yang sifatnya berbeda. Haha wa yasashii desu ga, cici wa kibishii desu. Nomor 2, Nihon wa mango ga takai desu kedo, Indonesia wa mango ga yasui desu.
Nihon wa, Nihon itu Jepang, dan Nihon wa, jadi subjeknya Nihon ya. Mango ga takai desu. Mango ga, jadi mango itu mangga. Mangga yang di Jepang, yang jadi Jepangnya itu yang lebih spesifik lagi yang dibahas adalah mangganya. Jadi Nihon wa mango ga takai, itu mahal. Takai desu kedo, kedo itu juga tetapi Indonesia wa, topiknya Indonesia yang kedua ya. Mango ga yasui desu. Yasui itu murah. Jadi ada dua topik yang dibandingkan, di mana Jepang itu mangganya mahal dan Indonesia mangganya murah. Yang ketiga, kohi wa nomimasen ga cappuccino wa nomimasu. Kohi wa nomimasen ga cappuccino wa nomimasu. Jadi kalau kohi itu kopi, itu saya nggak minum, nomimasen. Tapi kalau cappuccino, jadi kopi yang pakai susu, cappuccino wa nomimasu. Nah, kita akan lihat bahwa sebenarnya nomimasu, kohi dan nomimasu ini biasanya kita pakai o. Karena kan minum kopi, objeknya itu kopi, predikatnya nomimasu. Tapi di sini karena kita mau menekankan dua objek yang berbeda, maka kita memakai wa. Jadi bukan kohi o nomimasen ga cappuccino o nomimasu, bukan begitu. Tapi kohi wa nomimasen ga. Saya mau mengatakan, menekankan bahwa saya nggak minum kopi. Tapi cappuccino saya minum. Cappuccino wa nomimasu. Masih terkait dengan menekankan dan membandingkan. Partikel wa juga bisa digunakan bersama dengan partikel lain, yaitu ni, de, dan to. Contohnya, Nihon ni ane to ikimashita. Nihon ni, Nihon itu Jepang. Ni itu menandakan tempat. Jadi, ke Jepang, ane to ikimashita. Ane atau kakak perempuan. Jadi, pergi dengan kakak perempuan ke Jepang. Kalau misalnya menggunakan ni dan wa bersama-sama, Nihon ni wa ane to ikimashita. Mengenai pergi ke Jepang, saya pergi dengan kakak perempuan saya. Gitu. Jadi khusus kita menekankan pergi ke Jepangnya. Kalau bicara mengenai pergi ke Jepang, saya perginya dengan kakak perempuan saya. Kesannya mungkin pas kalau kita pergi ke Korea itu tidak dengan kakak perempuan saya. Seperti itu. Yang berikutnya, gakkou de sensei to aimashita. Jadi contoh yang D ya. Saya bertemu guru di sekolah. Gakkou de. Gakkou itu sekolah, de itu satu tempat. Sensei to dengan guru atau dengan sensei, aimashita, bertemu, masa lampau ya, bertemu. Kalau kita gabung dengan wa, gakkou de wa sensei to aimashita. Kalau di sekolah, saya bertemu dengan guru. Seperti itu kesannya. Jadi, kalau di sekolah, saya ketemu, tapi mungkin di tempat lain saya nggak ketemu sih sama sensei. Gakkou de wa sensei to aimashita. Seperti itu. Yang berikutnya, contoh dengan to. Yamada-san to hanashimashita. Artinya saya berbicara dengan Yamada-san. Tapi kalau dipakai bersama dengan wa, Yamada-san to wa hanashimashita. Kalau dengan Yamada-san, saya berbicara. Seperti itu. Pesannya, tapi mungkin dengan yang lain saya tidak berbicara. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, tadi kamu ngomong sama siapa nggak? Yamada-san to wa hanashimashita. Jadi kalau dengan Yamada-san, saya bicara. Saya ada ngobrol dengan dia. Jadi kita menekankan Yamada-san to.
Kalau dengan partikel de, ni, dan to, partikel wa ini bisa bersama-sama dipakainya. Kalau dengan partikel o, ga, dan mo, partikel wa ini akan menggantikan partikel itu. Contohnya, kohi o nomimasu. Kohi atau kopi, o nomimasu, jadi minum kopi. Kohi o nomimasen, tidak minum kopi. Nomimasen. Kalau kita menggunakan wa, maka o ini akan digantikan dengan wa sehingga menjadi kohi wa nomimasu. Kohi wa nomimasen. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan penekanan pada si kohi ini. Dan juga ada kesan membandingkan juga. Contohnya, kohi wa nomimasu. Kalau kopi, saya minum. Kesannya, tapi kalau teh mungkin nggak minum. Atau cappuccino nggak minum. Kohi wa nomimasen. Kohi wa nomimasen. Kalau kopi, saya nggak minum. Tapi mungkin kalau yang lain, cafe latte, saya minum. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, nomor 2. Neko ga heya ni imasu. Neko ga heya ni imasu. Jadi untuk kata yang imasu, kita menggunakan partikel itu ga biasanya. Nah, kucingnya ada di kamar. Heya itu kamar. Neko itu kucing. Nah, kalau kita menggunakan diganti dengan wa, neko wa heya ni imasu. Kita menekankan pada kucing. Kalau kucing di kamar ada. Gitu. Tapi mungkin kalau yang lain nggak ada. Kalau kucing ada loh di kamar. Seperti itu. Yang berikutnya, ringo ga suki desu. Ringo itu apel. Kalau kita mengatakan suka sesuatu, kita pakai ga biasanya. Ringo ga suki desu. Nah, kalau kita mau memberikan suatu kesan yang lain, perbandingan atau perbedaan dengan yang lain, maka kita menggunakan wa. Ringo wa suki desu. Mengenai apel, saya suka, tapi mungkin buah yang lain saya nggak suka. Misalnya ada yang bertanya, kudamono ga suki desu ka? Ringo wa suki desu. Artinya, kalau apel, saya suka. Tapi kayaknya orang ini nggak suka makan buah lain deh. Yang berikutnya contoh dari ga adalah Tessa-san wa me ga kirei desu. Tessa-san, subjeknya adalah Tessa-san wa. Jadi wa-nya itu menunjukkan subjek ya, Tessa-san. Me ga, ga-nya itu menunjukkan kita kalau mau membicarakan sesuatu yang spesifik dari subjeknya. Me itu mata, jadi matanya Tessa-san itu cantik. Tessa-san ini bagian matanya cantik. Kita menggunakan Tessa-san wa me ga kirei desu. Nah, kalau kita ganti menjadi me wa kirei desu, maka artinya Tessa-san ini matanya yang indah. Sedangkan yang lainnya mungkin tidak indah. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau memuji Tessa-san, mata kamu indah, tapi kita menggunakan Tessa-san wa me wa kirei desu. Maka Tessa-san bakal berpikir, ya cuma mata saya saja yang indah, tapi yang lainnya mungkin tidak. Jadi kalau mau memuji, kita harus menggunakan Tessa-san wa me ga kirei desu. Nah, yang berikutnya adalah partikel mo. Yamada-san mo gakusei desu. Yamada-san juga pelajar. Gakusei itu pelajar ya. Mo itu menyatakan juga. Yamada-san mo gakusei desu. Kalau kita ubah mo-nya menjadi wa, Yamada-san wa gakusei desu. Maka kita juga memberikan informasi Yamada-san wa gakusei desu, tapi kita juga memberikan kesan bahwa Yamada-san wa gakusei desu. Dia itu pelajar. Kalau orang lain kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau Yamada-san itu pelajar.
Oke, kita sampai kepada bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi, fungsi dasar dari partikel wa itu adalah yang pertama, untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang suatu topik. Jadi, kalau kita mau menjelaskan sesuatu, kita memakai wa. Yang kedua, untuk memberikan penekanan bahwa sesuatu itu berbeda sama yang lain. Atau kalau kita mau membandingkan dua topik, jadi yang satu begini, nah kalau yang lain itu beda loh, seperti itu. Oke, nah partikel wa ini sering sekali tertukar-tukar orang pemakaiannya dengan partikel ga, karena mirip. Nah, karena itu buat teman-teman, mari kita juga belajar partikel ga penggunaannya seperti apa. Tunggu di video saya yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi kalau kalian suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye!